lagi bagi HAM, yaitu terkait pidana mati. Jadi dengan diberlakukan KUHP baru itu, pidana mati selalu dijatuhkan secara alternatif dengan percobaan. Artinya hakim tidak bisa langsung menjatuhkan pidana mati, tetapi pidana mati itu dengan percobaan 10 tahun. Jika dalam jangka waktu 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka pidana mati itu dirubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun. Tahu nggak alasan mengapa Ferdy Sambo terlihat santuy menerima vonis mati dari hakim? Perihal kasus Sambo yang pada akhirnya hakim semalam ketok palu nih bahwa beliau dihukum mati. Respon warganet bahagialah pastinya ya. Kalian tahu sendiri kan kasus ini seperti apa, berbelit-belit banget kan? Banyak warganet yang memuji-muji Pak Hakim yang mulia Wahyu Iman karena sudah menegakkan hukum yang adil. Selama persidangan, respon Sambo cukup tegang. Tegang di sini bukan karena menantikan jawaban putusan akhirnya, namun dia ini tegang karena jenis hukuman apa yang akan dia peroleh. Pada akhirnya nih dia dihukum mati, tapi sepertinya Ferdy Sambo lebih tahu seluk-beluk hukum mati. Makanya dia ini biasa aja ketika hakim berkata hukum mati. Ekspresi Ferdy Sambo bukan yang bercucuran air mata, ngereok atau berlutut. Dia tampak tenang dan biasa saja. Keluarganya ada yang menangis, tapi tampaknya mereka juga mengerti hukum. Bahkan nih anak Ferdy Sambo masih adem ayem seliweran di aplikasi sebelah. Nah, di pikiran warganet nih, hukum mati berarti setelah divonis beliau langsung dieksekusi mati gitu. Namun ternyata jreng tidak begitu di negeri kita ini. Kita harus menunggu 10 tahun dulu baru seseorang bisa dihukum mati. Setelah vonis, kemungkinan Sambo dipenjara di sebuah lapas dan pihak kepolisian akan melihat proses apakah selama 10 tahun tersebut beliau berhasil memperoleh surat berkelakuan baik dan berubah kelakuan dan mentalnya menjadi lebih baik. Jika iya, maka jackpot untuk Ferdy Sambo. Dia bisa dihapuskan hukuman matinya. Jika tidak, ya tunggu aja tuh 10 tahun lagi baru ditembak. 10 tahun lagi dunia makin canggih. Manusia seperti kita akan sibuk dengan kehidupan masing-masing, atau kita sudah semakin tua. Tinggallah anak-anak kita yang bertumbuh. Apakah anak-anak kita akan kenal siapa Ferdy Sambo? Kemungkinan sih enggak, atau jika kemungkinan iya, mereka pasti bodoh amat lah ya. Begitulah kita melupakan kasus ini. Begitulah kasus ini tertutup dengan hadiah 10 tahun istirahat untuk Ferdy Sambo. Ferdy Sambo be like keep calm and santuy. Cuma pendapat ya, nggak setuju monggo, setuju ya jangan heboh-heboh banget. Sementara itu, Hakim nonaktif sekaligus Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Albertina Ho angkat bicara soal nasib vonis mati terhadap Ferdy Sambo. Dalam program Rosi, Albertina Ho menyampaikan ada peluang meringankan bagi Sambo jika KUHP baru diterapkan. Dalam KUHP baru disebutkan, terpidana yang divonis mati jika berkelakuan baik, maka besar peluangnya untuk mendapatkan keringanan hukuman. Namun, Albertina Ho menambahkan, hukuman mati bagi Sambo bisa saja terjadi apabila dieksekusi sebelum diberlakukannya KUHP yang baru. Tapi faktanya, antrean hukuman mati itu panjang. Ada yang hingga 10 tahun, belum juga dieksekusi. Sebenarnya kalau kita membaca di pasal 3-nya ya, kalau seingat saya itu pasal 3, itu jelas disebutkan di situ bahwa untuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian sudah berlaku peraturan undang-undang yang baru karena ada perubahan peraturan, kepada terdakwa ini, terpidana ini akan berlaku yang meringankan. Artinya begitu ada KUHP baru ber-2020 mulai berlaku KUHP baru, maka Ferdy Sambo akan mendapat aturan hukum yang lebih ringan. Ya, dalam eksekusi pidananya ya. Jadi memang kecil kemungkinannya ia mendapat hukuman mati. Bisa saja terjadi kalau hukuman mati apabila memang mau dieksekusi sebelum berlakunya. Tapi itu kan secara common practice jarang sekali terjadi. Ya. Antrian mereka yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati itu panjang sekali. Jangan dipikir langsung terjadi, bisa 5 tahun, 10 tahun. 10 tahun juga bisa. Di Nusa Kambangan itu banyak, Mbak Rosi. Saya pernah tugas di PN Cilacap. Di lapas di Nusa Kambangan itu kan termasuk wilayah kami untuk melakukan
pengawasan dan pengamatan. Banyak yang sudah 10 tahun belum dieksekusi.